pertama kali itu mau dulu perkara kompetensi belakangan. Kita punya pengalaman, saya di divisi hukum karepe boleh yang punya potensi ternyata menero kabeh. Kasus terakhir sekarang ini kita mengharapkan betapa potensi luar biasa perjalanannya ya seperti ini kita lihat. Jadi kalau saya meletakkan yang penting mau dulu kompetensi belakangan. Kalau kompetensi nanti kan bisa bersama-sama. Sing jeneng tangkai wis dadi presiden kok. Belakangan gitu ya. Jadi yang penting mau dulu. Jadi dalam hal ini kami juga ingin tahu dapil 1 sudah lengkap apa belum pada saat ini? Sudah. Kalau sudah lengkap, bagaimana kalau itu kita berikan saja kepada untuk di satu titik? Ya. Praktis. Jadi mengenai siapapun yang akan jadi nanti monggo kesepakatan dari perwakilan di dapil itu salah satu kriteria yang sudah diketahui kan tentunya kita sudah paham ya. Kalau sudah masuk di jajaran kepengurusan tidak dipilih. Mungkin dari dapil 1 yang sudah masuk di jajaran kepengurusan selain saya, Pak Yoto, kepengurusan di FK BPP. Bidang Pak Yoto di bidang humas, saya bidang hukum, advokasi, terus yang lainnya berarti kan ada berapa? Dan coba Sekjen. Nah, ini yang 3 ini kan praktis ngandang ya, ngandang. Tinggal sisa-sisanya monggo. Istilahnya bukan ngandang, boleh jadi presidium, tapi nanti setelah jadi presidium itu dilepas ya. Apapun itu langkop, akhirnya seperti itu. Jadi kalau kita mau praktis ya dari yang perwakilan itu ada dengan kriteria yang ada, kita kan bisa Aku ya rasa malam presidium. memilih figur. Tentu ada figur yang kita harapkan kalau kapasitas belakangan. Kita harapkan yang punya aksesibilitas ke jajaran Pemda. Karena nanti kan komunikasinya kan ke sana, apakah PNS yang masih aktif boleh atau yang sudah pensiunan dari omset sendiri pensiunan tapi bukan Pemda keren ya. Sehingga komunikasi saya kan juga sangat terbatas, aksesibilitas saya ke jajaran intern Pemkab itu juga sangat terbatas. Kita berharap untuk nanti yang punya aksesibilitas yang cukup itulah nanti yang banyak berperan. Nanti anggota presidium yang lain kan juga bisa saling menopang mengenai kapabilitas. Ya. Sekali lagi kalau saya memang agak memberikan kapabilitas, tetapi punya kemampuan untuk mengakses. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Giri yang telah bermasukan. Saya dengar pada prinsipnya itu semua menyepakati kalau tentang sore hari ini sudah ada perwakilan semua, akhirnya bisa dilaksanakan musyawarah mufakat untuk memilih salah satu sebagai presidium baru yang ada di dapil 1 yaitu di Kabupaten. Untuk itu monggo yang bertadi berapa kecamatan Mas? 7 kecamatan. Oh ini Pak Sekjen mau dikos sebentar. Menanggapi apa yang diaturkan Pak Abadi nggih. Tadi kan Pak Abadi ngendika masalah regulasi. Karena apapun itu kan tentu tidak mungkin akan lepas dari regulasi itu. Jadi artinya bahasanya nek semua sudah sesuai dengan regulasi nanti aman. Ya, artinya apa? Ya tidak usah tergesa-gesa. Ini aja
kita tinjau dulu, kita analisis dulu, kita angan-angan dulu. Ini yang namanya peraturan presidium. Sebenarnya saya pun sebagai pengurus, saya sekjen gitu ya, itu pun sebenarnya kurang setuju dengan peraturan presidium yang kemarin diterbitkan. Kenapa? Karena begini, pengurus FKBPD itu memang benar dipimpin oleh 5 presidium. Tetapi jangan sampai kemudian presidium seakan-akan kemudian berdiri sendiri mengatur kita semua. Artinya yang namanya pengurus itu ya presidium, ya sekjen, ya bendahara, ya ini dan sebagainya. Jadi misalnya ada undangan-undangan itu undangan presidium, undangan pengurus. Seakan-akan ada perbedaan antara presidium dengan pengurus. Nah, oleh karena itu, mohon maaf dan saya sebagai ketua SKB Kecamatan Wedi itu kok rasanya janggal dalam hal ini ya peraturan presiden. Kalau mau buat yuk berarti itu peraturan FKBPD Kabupaten. Namanya jadi disepakati oleh siapa? Oleh semua anggota. Jadi mengikat oleh siapa? Mengikat semua. Juga kita ingat bersama ketika kita musyawarah besar di Pendopo Kabupaten Klaten. Itu musyawarah DPD Kabupaten Klaten. Kan itu. Kita ingat bahwa presidium 5 itu masing-masing juga dipilih oleh ketua FKBPD. Kita ingat persis ketika Pak Suwadi dipilih oleh Kak Jalu. Saya ikut memilih ketika itu. Gitu. Terus Kawadanan Gunung Minangun Pak Penting juga dipilih oleh ketua. Jadi kalau di sana tertulis setidak-tidaknya 2 desa itu ya janggal, artinya mundur ke belakang. Nah, oleh karena itu ya saya pikir ini nanti andikan musyawarah ini berlangsung dengan baik, tidak menabrak undang-undang. Ya gitu, tidak menabrak. Soalnya apa nanti ditabrak-tabrakan, jangan-jangan apa yang sudah berealisasikan ini menjadi sia-sia nanti. Jadi oleh karena itu mohon sekali lagi ini untuk FKBD kecamatan yang ekskal dengan kota, asalkan ini sepakat sah gitu ya. Ngaten nggih? Pak ya toh? Kula usul sithik Pak. Ini teman-teman, kita semua se-Kabupaten Klaten mungkin selama ini sepakat ini sebagai acuan aturan kita. Iya. Kalau saya, kalau memang ini mau direvisi dulu. Tetapi kalau mau digunakan ya memang aturan yang ada ini ya ini yang kita pakai saat ini. Tetapi monggo penjenengan sedaya sing harus melaksanakan, yang jelas saya bisa menyampaikan itu. Dan masalah nama dulu kita berlima itu sudah musyawarah mau dinamakan anggaran rumah tangga. Pak Suwadi kenceng diberi nama itu. Jadi monggo nek kula lho ya, karena selama ini sebagai acuan kerja kita seperti itu. Kemudian yang ada itu ya maksudnya seperti itu. Terus kalau mau kita revisi ya kita revisi kemudian bersama-sama. Kalau pelaksanaannya monggo mungkin ada kebijakan itu masalah lain ya pendapat kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sangat diutarakan Mas Latif itu betul-betul perlu kita garis bawahi. Ya memang dalam hal ini masalah aturan. Aturan itu setiap desa atau katakanlah kecamatan mengirimkan 2. Ini perlu kita tinjau kembali. Aturan dalam presidium itu aturan pada waktu pergantian periode apa aturan masa antar waktu. Ini pun juga harus kita pertanyakan. Nek aturan antar waktu mestinya di samping Pak Suwadi dulu yang diajukan siapa? Nek antar waktu loh. Seperti DPR. Dapil sana. Setelah meninggal atau mengundurkan diri pasti di bawahnya itu yang akan mengganti. Kalau kita ngomong masalah aturan presidium. Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan Mas Tri,
memang celah-celah kelemahan itu masih ada, itu masih banyak. Yang saya harapkan, meskipun dalam satu kecamatan harus ada undangannya 2, katakanlah itu dalam aturan itu, setidak-tidaknya 2 dari desa, tapi 2 dari kecamatan, tapi tiap kecamatan kan 2 katakanlah. Nah ini saya harapkan, monggo ini hak wewenang saking kecamatan kabupaten kota. Ini mau dipending gur gawe panitia tok mengke rapat meneh. Apa terserah jenengan. Ini betul-betul hak wewenangnya dari kabupaten kota. Monggo jenengan musyawarah mungkin. Ini saya harapkan gini, nanti monggo jenengan musyawarah kesik. Ini dianggap dilanjutkan atau cukup apa yang dikatakan Pak Abadi harus kita laksanakan, monggo. Ini dengan catatan mengingat tanggal 29 itu nanti harus ada 5 presidium yang harus ke sana. Jadi di samping jenengan itu pertama kali nanti musyawarah dulu apa harus sesuai dengan aturan itu. Harus katakanlah kalau Pak Yoto 2. Ketok moto Pak Yoto karo Pak Latif meskipun ada undang. Yang dari Ngawen ya loro. Saya dengan Pak Giato. Nah ini monggo wewenang ini saya serahkan jenengan, silakan. Ada 2 pokok yang harus jenengan bahas. Pisan apa manut aturan iki? Apa pindho jenengan sepakat wis apa enenge iki wae karena semuanya kecamatan sudah hadir. Ini yang saya harapkan, jadi monggo. Nek andekan nanti rapat lagi, ini terus terang saja. Ini bertele-tele waktu dan sebagainya. Presidium membuat surat keputusan ini tidak berlaku, paling enak. Atau ini gini gitu, coba saya usul gitu. Prinsip saya, jangan sampai pertemuan ini itu tidak ada hasilnya. Itu prinsip. Pertama ya boros. Dan yang kedua, enggak ini betul. Yang kedua itu bisa disiasati dengan berbagai cara. Satu, karena keadaan darurat untuk itu dari 4 presidium memutuskan ini juga diselenggarakan secara darurat. Itu pertama. Nanti kita redaksionalnya Pak Tiono. Bukan itu, maaf jangan sebutkan presidium menyelenggarakan untuk itu. Kita memberi masukan saja. Kemudian yang kedua bisa disiasati juga, yang hadir kan dari seluruh kawedanan kan sudah ada. Itu nanti pun kalau kita untuk melengkapi redaksional atau administrasi, 1 orang yang tidak hadir pun bisa kok untuk mewakilkan untuk diminta istilahnya